Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih ada penjelasan hadis yang belum selesai, yaitu hadis yang ke-6. Kita jelaskan itu terlebih dahulu, baru nanti kita masuk pada hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu hati wa syai'in minad duljati. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ad-dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah, wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan seseorang tidak berlebih-lebihan atau memberat-beratkan agama, tidak pada posisi berat, kecuali agama akan mengalahkannya. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Sudah kita jelaskan bahwa
karakteristik agama Islam itu mudah, sehingga tidak selayaknya bagi kita untuk memperberat ajaran-ajaran agama. Janganlah agama yang mudah itu justru kita memperberat diri dengan misalnya menjadikan hal-hal yang sunnah seakan-akan wajib, hal-hal yang boleh kemudian diharamkan dan seterusnya, sampai pada batas al-ghuluwu fiddin, melampaui batas dalam pengamalan agama dari batas yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena seseorang yang memperberat diri dalam pelaksanaan agama, justru nanti dia akan ghalabahu, artinya agama akan mengalahkan dia, artinya dia justru akan meninggalkan perkara-perkara yang semestinya dilakukan. Karena dia misalnya dia melakukan amalan-amalan yang sunnah secara berlebihan, sehingga kemudian justru dia meninggalkan hal-hal yang hukumnya wajib. Ini salah satu contoh dari pengertian wala yushadad-dina ahadun illa ghalabahu. Sampai di sini kita sudah uraikan. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fasaddidu artinya tetaplah kalian dalam as-sadad. As-sadad kemarin telah kita terjemahkan, yaitu dalam ajaran yang moderat. Tetaplah kalian dalam ajaran yang moderat. Moderat itu kebenaran yang tanpa ada unsur ifrat dan tafrid. Tidak ada unsur ekstrim penyimpangan baik ke kanan maupun ke kiri. Ada sebagian orang itu menjalankan agama secara ekstrim, memahami dan mengerjakan, mengamalkan ajaran secara ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sedangkan kita Islam itu di tengah-tengah, moderat, mu'tadil. Mu'tadil itu sesuai dengan ketentuan agama. Mu'tadil itu, moderat itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Ini ajaran Islam yang mu'tadil, ajaran Islam yang moderat. Sedangkan ajaran Islam yang yang ghulu atau ajaran Islam yang ekstrim kanan, itu adalah yang ghulu, yaitu menjalankan ajaran Islam yang melebihi dari batas yang diperintahkan oleh agama. Seperti yang tadi telah kita sebutkan, misalnya mewajibkan yang enggak wajib, mengharamkan yang enggak haram, mensunahkan sesuatu yang enggak sunnah. Ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai ekstrim kanan. Nah, kemudian ada yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini kecenderungannya adalah abai terhadap ajaran-ajaran agama, mempermudah ajaran agama yang mudah. Dia mudah tetapi dipermudah. Beda antara mudah dengan mempermudah. Mempermudah itu sesuatu yang sebenarnya sudah mudah, masih dipermudah lagi. Sehingga kecenderungannya mereka menyimpang, mengatakan sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang boleh, mengatakan sesuatu yang wajib menjadi sesuatu yang enggak wajib. Jadi terlalu longgar dalam pemahaman dan pengamalan agama. Yang ekstrim kanan tadi semuanya serba wajib dan serba haram. Yang ekstrim kiri semuanya serba boleh dan enggak wajib. Nah, mereka mengatakan ya udah enggak sholat enggak apa-apa misalnya. Kalau haram-haram sedikit enggak apa-apa misalnya. Mereka sesuatu yang jelas haram diperbolehkan, sesuatu yang jelas-jelas wajib dianggap tidak wajib.
Ini ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan kecenderungannya apa? Melebihi dari batas yang telah diwajibkan oleh Allah. Semuanya mengatakan ini wajib, 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 padahal itu tidak wajib. Yang enggak wajib diwajibkan, yang enggak haram diharamkan, bahkan yang boleh dianggap itu sebagai syirik. Ini dua jalan yang ekstrim ini itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu ajaran yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis berdasarkan penjelasan para ulama yang bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasaddidu, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk tetap pada jalan yang lurus, jalan yang moderat, jalan yang mu'tadil, yang tidak ada penyimpangan. Ekstrim itu penyimpangan, baik penyimpangan ke kanan maupun penyimpangan ke kiri. Tidak ada tafrid, tidak ada ifrat, tidak ada al-ghulu di dalam pemahaman dan pengamalan agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaribu. Jadi yang tadi itu sangat penting ya untuk diperhatikan. Nah, sekarang kelompok ekstremis ini sangat banyak. Kelompok ekstremis bukan hanya mereka yang melakukan aksi-aksi teror, bukan hanya mereka yang melakukan kegiatan terorisme, tetapi mereka juga yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman yang benar, pemahaman mayoritas ulama atau mayoritas umat Islam. Wa qaribu, yang berikutnya adalah wa qaribu. Wa qaribu artinya jika kalian mampu untuk melakukan sesuatu amalan yang lebih sempurna, maka lakukanlah amalan yang mendekati kesempurnaan. Wa qaribu, itu artinya. Wa qaribu, mendekatlah kalian kepada amalan yang lebih sempurna. Artinya sesuai dengan kemampuan. Ketika kita yang paling batas minimal kita di dalam beramal itu menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Menjalankan semua yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Tidak bisa ditawar, misalnya saya menjalankan sebagian saja dari kewajiban, sebagian enggak. Atau seseorang misalnya mengatakan saya sholatnya cukup maghrib dulu saja, kalau isya saya belum kuat misalnya, nggak bisa. Atau kalau misalnya seseorang dalam hal puasa, saya puasa setengah hari saja, karena kalau sehari nggak kuat, itu namanya bukan puasa kalau setengah hari. Karena puasa itu definisinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau cuman sampai dari zuhur atau sampai asar, itu namanya bukan puasa. Atau saya puasa kalau orang-orang 1 bulan, saya setengah bulan saja misalnya. Itu tidak boleh kayak seperti itu. Kenapa? Karena untuk sesuatu yang wajib itu nggak ada tawar-menawar. Nggak ada tawar-menawar. Itu batas minimal yang harus kita jalankan adalah menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Yang haram juga nggak ada tawar-menawar untuk kita tinggalkan. Kalau seseorang, saya belum bisa meninggalkan ini, ya udah saya lakukan yang dosa yang ini, nggak apa-apa misalnya. Nggak bisa seseorang melakukan seperti itu. Yang haram ya tinggalkan seluruhnya. Maka nggak boleh kita sebagai mubaligh dengan alasan lemah lembut kemudian kita mengatakan kepada jamaah misalnya, kalau panjenengan misalnya belum bisa sholat 5 waktu, minimal panjenengan sholat maghrib dulu.
Nanti kalau kalian sudah bisa, misalnya baru nanti nambah sholat asar. Kalau sudah mampu, baru nambah sholat zuhur. Nggak boleh seseorang mengatakan seperti itu. Nah, karena di sini kewajiban itu wajib untuk dijalankan secara sempurna. Ketika seseorang itu sudah mukallaf, maka semuanya wajib untuk dijalankan. Demikian juga perkara yang haram. Kalau kamu, nggak boleh seseorang mengatakan kalau kamu memang masih hobi mendengarkan musik yang diharamkan, ya udah, nggak apa-apa. Nanti kamu berhenti berangsur-angsur. Nggak bisa seperti itu. Karena sesuatu yang haram ya haram. Nah, dia wajib untuk meninggalkan perkara yang haram tersebut. Jadi kelembutan itu bukan dengan dengan memperingan ajaran agama, tetapi kelembutan itu terletak kepada metode. Nah, tata cara kita berbicara, tata cara kita menyampaikan, itu yang dianjurkan kita di dalam berdakwah untuk melakukannya dengan lemah lembut, birrifqi, bukan bil unuf, bukan dengan keras, tetapi dengan lemah lembut. Bukan pada substansi ajaran agama yang kemudian dipermudah, diperingan dari yang semestinya. Tidak seperti itu. Nah, kalau kita kemudian mampu untuk melakukan yang lebih sempurna, maka lakukanlah. Perbanyak amalan-amalan sunnah. Itu yang dimaksud waqaribu. Batas minimal nggak ada tawar-menawar. Tetapi jika kita mampu untuk melakukan yang lebih dari itu, yang lebih sempurna, maka lakukanlah semampu kita, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita melakukan amalan-amalan sunnah tertentu secara istiqomah. Nah, itu maksud waqaribu. Kemudian wa abshiru. Wa abshiru artinya berilah kabar gembira dengan pahala terhadap amal yang dilakukan secara istiqomah. Meskipun itu hanya sedikit. Itu maksud wa abshiru. Berilah kabar gembira dengan pahala atas amal yang dilakukan secara istiqomah terus-menerus. Istiqomah itu secara terus-menerus, meskipun amal itu sedikit. Karena amal soleh yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal soleh yang dilakukan secara istiqomah, meskipun itu hanya sedikit. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Ahabbul a'mali ilallah, amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, yang dilakukan, yang paling dilakukan secara istiqomah, yang dilakukan dengan istiqomah, yang dilakukan secara terus-menerus. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit. Amalan itu sedikit, tapi dia sedikit di sini tentu saja sesuatu hal yang bicara hal yang sunnah, karena kita bicara tentang kesempurnaan. Kalau kalau sholat 5 waktu, ya dia semuanya harus istiqomah. Nggak ada tawar-menawar seperti yang tadi kita katakan. Jangan kemudian berdasarkan ini, ya udah saya sholat maghrib saja, yang penting istiqomah. Maghrib saja istiqomah. Oh, enggak. Kalau yang wajib, wajib dia istiqomah melakukannya. Tetapi hal yang sunnah, maka kalau diperbandingkan di antara amal banyak nggak istiqomah dengan amal sedikit tetapi istiqomah, maka amal sedikit secara istiqomah itu jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang membaca Al-Quran 1 hari, langsung khatam. Habis itu setahun nggak baca Quran sama sekali.
itu kurang kebaikannya. Tetapi seseorang setiap hari baca cuma 1 halaman, tapi mesti nggak pernah dia meninggalkannya. Misalnya setiap habis maghrib dia baca 1 halaman Al-Quran, besok 1 halaman, besok 1 halaman, besok 1 halaman, begitu seterusnya, nggak pernah dia meninggalkannya. Bahkan dia dalam perjalanannya, dalam safar perjalanan pun dia sempatkan untuk membaca 1 halaman Al-Quran setiap habis maghrib. Maka itu amalan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan amalan yang dilakukan secara maraton dalam satu waktu, sangat banyak tetapi tidak terus-menerus. Jadi amalan yang dilakukan secara terus-menerus itu lebih baik dibandingkan amalan yang dilakukan sekali waktu saja, meskipun itu banyak. Nah, sekali waktu banyak sekali. Kalau dibandingkan tadi misalnya dia setengah halaman, atau 1 halaman Al-Quran selama 1 tahun khatam. Sedangkan dia 1 hari khatam Al-Quran. Dari sisi banyaknya kan sama, tetapi dari sisi kebaikannya, dari sisi keutamaannya, lebih utama amalan yang dilakukan sedikit demi sedikit tetapi istiqamah. Nah, karena itu istiqamah ini sesuatu hal yang penting. Nah, dan karena itu sesuatu hal yang mulia, sesuatu hal yang baik, maka di sini tidak mudah untuk melakukan istiqamah. Tidak semua orang bisa istiqamah. Jangankan dalam perkara yang sunnah, dalam perkara yang wajib saja banyak orang yang tidak istiqamah. Misalnya tidak istiqamah dalam sholat 5 waktu. Ada sebagian orang yang tidak istiqamah. Kadang sholat subuh, kadang nggak sholat subuh, kadang sholat isya, kadang nggak sholat isya. Itu namanya nggak istiqamah dalam kewajiban. Jika dalam kewajiban tidak istiqamah, bagaimana dalam hal perkara yang sunnah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk agar kita bisa istiqamah, bisa terus-menerus dalam beramal kebaikan, maka wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati. Maka kita harus atau kita berusaha untuk melaksanakan amalan yang kita inginkan itu di waktu-waktu yang memungkinkan kita untuk istiqamah. Kalau di sini wasta'inu bil ghadwati artinya minta tolonglah kalian di waktu pagi, warauhati dan di waktu setelah zuhur, wasyai'in minad duljati dan sedikit dari waktu akhir malam. Nah, maksudnya di sini kita diperintahkan untuk mencari waktu-waktu yang munasyithah, yaitu waktu-waktu yang semangat, yang di situ orang itu giat-giatnya. Di waktu itu orang itu lagi fit-fitnya. Nah, cari waktu yang seperti itu. Contohnya adalah ghadwah, waktu pagi seperti ini. Karena itu kita pilih pengajian ini di waktu pagi. Pertama, waktu pagi, waktu yang mubarak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku diberkahi di waktu pagi, di waktu paginya. Kalau seseorang habis subuh kemudian dia tidur sampai siang misalnya, baru kemudian bangun jam 10, jam 11, maka dia akan kehilangan waktu yang mubarak. Waktu pagi, waktu yang diberkahi. Maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk belajar ilmu agama, bagi mereka yang bekerja untuk bekerja dan seterusnya. Karena ini waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, waktu pagi ini waktu yang semangat.
Kenapa? Karena kita sudah istirahat di malam hari, kita sudah istirahat beberapa jam, kita bangun, pikiran fresh, badan sehat, apalagi pagi-pagi sudah mandi misalnya, maka penuh dengan semangat. Ketika pikiran fresh, maka menghafal mudah, fokus untuk pelajaran itu mudah, dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di waktu pagi kita tidak banyak kegiatan. Artinya kegiatannya yang ngaji. Nggak mungkin kita ke kampus jam 5 pagi. Nggak mungkin kita ke kantor atau misalnya kita ada undangan walimah jam 5 pagi. Nggak mungkin kita misalnya ada undangan syukuran jam 5 pagi. Sehingga relatif kita akan bisa istiqomah di waktu ini. Berbeda halnya apabila misalnya kegiatan ini diadakan di waktu tengah hari, atau di waktu sore hari, atau di waktu malam hari. Bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mengganggu keistiqomahan amalan yang kita lakukan. Ini hanya contoh tentang apa yang kita lakukan. Kita pilih di waktu pagi jam 5 sampai jam 6. Tujuannya salah satunya agar istiqomah dan untuk mendapatkan keberkahan waktu pagi. Di saat pikiran kita, hati kita itu masih fresh, masih mudah untuk berpikir dan fokus dalam belajar ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi intinya dalam untuk membantu keistiqomahan kita, kita harus mencari atau kita harus memilih amalan dan waktu yang tepat. Memilih amalan dan waktu yang tepat. Amalan yang kita maksud tadi yang selain yang wajib. Kalau wajib, ya wajib istiqomah. Bukan harus pilih-pilih, enggak. Semuanya harus istiqomah. Itu yang wajib. Tetapi amalan yang sunnah kita pilih. Mana yang saya mampu? Mana yang saya bisa? Misalnya sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Dari keseluruhan itu. Dari keseluruhan ba'diyah dan qabliyah, mana yang saya mampu? Misalnya, yang saya bisa istiqomah melakukannya. Oh, saya bisa habis maghrib. Udah habis maghrib saja. Selain habis maghrib enggak, misalnya. Ini misalnya. Seandainya bisa seluruhnya istiqomah, tentu itu lebih baik. Amalan banyak istiqomah lebih baik dari amalan sedikit istiqomah. Amalan banyak tidak istiqomah, maka amalan sedikit yang istiqomah lebih baik. Intinya yang istiqomah itu yang lebih baik. Kalau seseorang bisa melakukan amal soleh secara istiqomah dan banyak, itu lebih utama dibandingkan sedikit istiqomah. Tetapi sedikit istiqomah lebih baik daripada banyak tidak istiqomah. Bisa difahami ya? Jadi istiqomah ini sesuatu hal yang utama dibandingkan dengan yang tidak tadi istiqomah. Sehingga kita harus memilih itu amalannya dan waktunya. Kalau kita misalnya memilih wirid, maka pilih wirid yang kira-kira kita sanggup untuk melaksanakannya. Kamu misalnya anak pondok, kegiatannya sudah diatur. Habis maghrib misalnya, habis maghrib kegiatannya apa? Nanti misalnya talaqi Al-Quran. Maka wiridnya, misalnya amalan zikirnya, ya disesuaikan dengan waktu yang kamu miliki. Jangan sampai kamu nanti habis baca tahsin, saya akan misalnya baca tahlil 10.000 kali misalnya. Kamu masih tahlilan, kawan-kawan talaki, kamu tahlilan. Melanggar peraturan lah kamu. Kamu nggak talaki Al-Quran, sementara kamu sibuk dengan wiritan talaki Al-Quran yang itu peraturan pondok, kamu tinggalkan.
Jadi pilih mana yang memungkinkan, waktunya pilih, amalannya pilih, yang kira-kira kamu bisa istiqomah. Hari ini kamu baca 10.000 tahlil, misalnya besok udah nggak baca lagi. Sebab dihukum sama Ustadz karena kamu nggak mengikuti kegiatan talaqi Al-Quran. Akhirnya nggak jadi istiqomah. Nah, cari, oh ini cukupnya misalnya saya baca tahlil 100 kali. Udah 100. Habis itu kamu talaqi seandainya. Ini contoh bahwa kita harus menyesuaikan amalan yang kita mampu. Yang kita nggak mampu istiqomah, nggak usah. Yang kedua, waktu, cari waktu mana yang kamu bisa istiqomah. Yang waktu-waktu sibuk yang nggak memungkinkan kamu untuk bisa istiqomah, jangan dilakukan di waktu itu. Yang ingin mengistiqomahkan suatu amalan. Nah, jangan juga terlalu banyak. Kalau kita misalnya sebagai pegiat dakwah, kita mau membuat materi. Kita pasti memiliki memiliki ambisi. Saya pengen nge-share masalah ini banyak. Dalam satu hari 10 kali kalau bisa. Fikihnya ada, tafsirnya ada, akhlaknya ada, tarikhnya ada, semuanya di-share dalam satu hari. Kalau kita berambisi seperti itu, sementara kita nggak memandang tentang kesibukan, tentang kemampuan kita, mungkin itu akan berjalan. Cuman berjalan sehari, 2 hari, habis itu habis. Kita lihat, kemungkinan saya bisa menulis misalnya, seperti saya misalnya, kemungkinan saya bisa istiqomah, itu berapa kali dalam sehari? Oh 1 kali, ya udah 1 kali saja. Yang penting istiqomah. Oh saya bisa 2 kali, pagi dan sore. Lakukan itu maka kita akan bisa istiqomah. Jadi pandang kemampuan kita dalam beramal, pandang juga waktu kita yang memungkinkan kita untuk bisa istiqomah. Ini maksud dari wa absyiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minatul jati. Yang disebut Nabi di sini waktu, dari sisi waktu adalah ghadwah. Ghadwah itu adalah di waktu pagi, yaitu sair awalin nahar, melakukan perjalanan di awal siang, yaitu pagi. Kemudian warauhati itu artinya asairu ba'da zawal, yaitu perjalanan setelah tergelincirnya matahari. Kemudian wasyai'in minad dulijati, dulijah itu artinya sair akhiril lail, yaitu melakukan perjalanan di akhir malam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala inna wafda Abdul Qais, sak temene utusane Abdul Qais. Abdul Qais itu adalah sebuah kabilah yang besar yang mereka tinggal di daerah Bahrain. Itu jadi Abdul Qais itu adalah nama sebuah kabilah yang ada di Bahrain tinggalnya. Inna wafda Abdul Qais, sak temene utusane, delegasine utusane kabilah Abdul Qais, lamma atau tatkalane teka sapa wafdu Abdul Qais annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ngucap sapa wafdu Abdul Qais, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, manil qaumu, mana utawi sapa iku al qaumu kaum, au manil wafdu asyak minar rawi. Keraguan itu dari rawi. Apakah Nabi mengatakan manil kaum atau manil wafdu? Keraguan dari perawi, bukan dari Nabi. Qalu, jawab sapa wafdu Abdul Qais, Rabi'ah. Qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, marhaban bil qaum. Marhaban bil qaum. Marhaban artinya selamat datang bil qaumi kelawan kaum, au bil wafdi utawa kelawan utusan.
Itu syaknya, keraguan juga dari rawi. Apakah Nabi mengatakan marhaban bil qaum atau marhaban bil wafdi? Ghaira khazaya wala nadama. Ghaira khazaya, tanpa den inaaken, wala nadama lan tanpa ono penyesalan atau tanpa getun. Faqalu, nuli dawuh sapa kaum atau wafdu, ya Rasulullah, inna sak temene kita iku la nastati'u, ora kuasa sapa kita anak tiaka ing yen teka sapa kita ing panjenengan illa fi syahril harami, kejaba ing dalem wulan haram. Wa bainana lan ing dalem antara kita, wa bainaka lan ing dalem antarane panjenengan, hadzal hayyu utawi kampung iki min kufarin saking pira-pira wong kafir. Min kufari Mudar, saking wong-wong kafir Mudar. Famurna, mongko lewat sapa kita bi amrin faslin, kelawan perkara faslin kang pertelo. Nukhbiru, aweh khabar sapa kita bihi kelawan amrin faslin, man ing wong wara ana kang ana buri kita. Wa nadkhulu lan manjing sapa kita bihi kelawan amrin faslin al jannata ing swarga. Wa sa'aluhu lan padha takon sapa wafdu Abdul Qais ing Kanjeng Nabi anil asyribati saking pira-pira minuman. Fa amarahum, nuli perintah sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Abdul Qais bi arba'in kelawan papat, wa nahahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Abdul Qais an arba'in saking papat. Amarahum, perintah sapa Kanjeng Nabi ing wafdu Abdul Qais bil imani kelawan iman billahi kelawan Allah wahdahu khalih suwijine Allah. Qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, atadruna ana ta weruh sapa sira kabeh ma utai apa iku al imanu iman billahi kelawan Allah wahdahu khalih suwijine. Qalu, jawab sapa wafdu Abdul Qais, Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh weruh. Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, syahadatu, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, syahadatu an la ilaha illallah, perseksen sak temene ora ana kang den sembah kelawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah. Wa iqamus sholati lan negaaken salat, wa ita'uz zakati lan ngetokaken zakat, wa siyamu Ramadan lan puasa Ramadan. Wa antu'tu lan yen to paring sapa sira kabeh minal maghnami saking pira-pira ghanimah hasil rampasan perang al khumusa ing khumus seperlimane seperlimo. Panahahum, istilah ya, al khumusa ing khumus itu tata cara pembagian ghanimah. Wa nahahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi, wa nahahum lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing wafdul qaum an arba'in saking papat. Al-Hantami, rupane Al-Hantami saking Hantam. Hantam itu di sini namanya Al-Jarrah. Al-Jarrah. Nanti akan kita jelaskan. Wad-Dubai, yang Wad-Dubai lan Dubba. Ini semuanya nama-nama dari wadah ya, wadah untuk minum. Wad-Dubai, Dubba itu asalnya semacam labuh yang kering. Wan naqiri lan naqir. Wal muzaffat wa rubbama qala al muqayyari lan mungkin nae dawuh sapa Kanjeng Nabi al muqayyar bukan an naqir. Wa qala ihfazuhunna, jaga sapa sira kabeh
ing kabeh iku wa akhbiru lan awe khabar sapa sira kabeh bihinna kelawan arba tadi, arba kang kang diperintah, arba kang den larang, man ing wong waraakum kang ana mburi sira kabeh. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini hadis yang panjang. Insyaallah sebagian nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya utusan dari kabilah Abdul Qais. Tadi kita katakan bahwa Abdul Qais adalah nama sebuah kabilah yang besar yang tinggalnya ada di Bahrain. Nah, mereka menisbatkan diri mereka kepada seseorang yang bernama Abdul Qais. Jadi nama kabilahnya itu dinisbatkan kepada nama seseorang yang namanya adalah Abdul Qais. Nah, ada utusan dari Abdul Qais, artinya mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, manil kaum, manil wafdu, siapa? Kaum ini siapa? Utusan dari mana? Nah, di situ ada keraguan dari rawi. Nah, perlu diperhatikan, manil kaum atau manil wafdi itu keraguan dari rawi, bukan keraguan dari Nabi. Jadi rawi itu ragu. Nabi ketika itu mengatakan manil wafdu atau mengatakan manil kaum. Perawinya ragu-ragu. Artinya seakan-akan dia mengatakan saya kok ragu. Apakah Nabi ketika kaum Abdul Qais itu datang, Nabi mengatakan siapa kaum? Atau Nabi mengatakan siapa utusan itu? Tapi maknanya sama. Cuman perawi ragu tentang yang diucapkan Nabi itu manil kaum atau manil wafdu. Itu maksud di sini. Bukan Nabi ragu mengatakan seperti itu, tetapi rawinya yang ragu. Kemudian mereka menjawab Rabi'ah. Nah, Rabi'ah artinya utusan dari kabilah Abdul Qais itu namanya Rabi'ah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, marhaban bil qaum atau marhaban bil wafdi. Nah, ini adalah kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan seseorang yang datang dengan ucapan marhaban, dan ini perlu untuk kita contoh. Perlu untuk kita contoh apabila ada seseorang datang ke rumah kita atau ada seseorang baru datang misalnya di pondok, maka kita katakan kepada dia marhaban bika misalnya. Marhaban artinya selamat datang. Kalau dibahasakan secara bebas, marhaban artinya adalah selamat datang. Dan tidak apa-apa seseorang apabila mengatakan marhaban itu sebelum dia membaca salam. Dia sebelum salam langsung marhaban bika. Kemudian baru salam, tidak masalah. Atau seseorang membaca salam dulu, baru kemudian marhaban bika. Itu. Kalau marhaban itu sudah artinya selamat datang. Sehingga tidak perlu ditambahi bihudurikum. Biasanya kalau orang Indonesia itu ditambahi bihudurikum. Marhaban bihudurikum. Selamat datang dengan kehadiran kalian. Double jadinya. Padahal marhaban itu sudah selamat datang. Kalau bihudurikum berarti selamat datang dengan kedatangan kalian. Nah, ada dalam terjemah bahasa Indonesianya. Nah, tetapi dalam bahasa Arab sebenarnya tidak perlu ada tambahan bihudurikum. Cukup marhaban bika. Selamat datang.
itu sudah ada datangnya, meskipun hanya marhaban, sudah selamat datang, atau ahlan bika, ahlan bika, ahlan wa sahlan, ahlan bika, marhaban bika. Ini ucapan yang menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut kedatangan seseorang, dan hendaknya kita membiasakan diri melakukan hal yang sama, mengucapkan kata itu. Karena seseorang kalau dikatakan marhaban bika misalnya ketika datang, maka dia pasti akan gembira, ya kan? Kalau misalnya kamu datang ke tempat saya, kemudian saya mengatakan marhaban bika, maka kamu pasti akan merasa tersanjung, merasa kamu dihargai, kamu akan merasa begitu diharapkan kedatangannya, sehingga ketika begitu kamu datang langsung dikatakan marhaban, nah, selamat datang bika, seakan-akan tuan rumahnya itu sangat senang dengan kehadiran kamu. Nah, sehingga ini namanya min babi ta'nisil qadim, dari ucapan marhaban itu dalam rangka untuk membuat senang orang yang datang ke tempat kita. Saking baiknya ucapan ini, para ulama mengatakan boleh untuk diucapkan meskipun sebelum kita salam. Biasanya kan salam itu yang pertama, baru kemudian ucapan yang lain. Tetapi marhaban boleh diucapkan sebelum seseorang membaca salam, mengucapkan salam. Salam juga sesuatu yang diperintahkan untuk disebarluaskan. Afshu as-salam dalam hadis yang lain. Sebarluaskanlah salam, yaitu ucapan assalamualaikum kepada sesama. Marhaban itu juga sesuatu hal yang menjadi sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah semestinya kita kita mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Bukan sesuatu hal yang sulit mengatakan marhaban bika, ahlan bika, atau dia mengatakan selamat datang dalam bahasa Indonesia, itu bukan sesuatu hal yang berat, cuman satu kata saja, nggak ada beratnya. Tetapi itu butuh kebiasaan untuk melakukannya sehingga kita menjadi terbiasa. Kalau kita nggak membiasakan diri juga nggak akan bisa terbiasa, padahal ini adalah sesuatu hal yang merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hukumnya itu adalah sunnah. Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi, hukumnya itu adalah sunnah. Jika kita lakukan, maka kita akan berpahala. Jika kita tidak melakukannya, ya tidak berdosa. Marhaban bil qaum, atau riwayat dalam keraguan perawi, Rasulullah mengatakan marhaban bil wafdi ghaira khazaya wala nadama. Ghaira khazaya artinya utusan, ini yang merupakan pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kabilah Abdul Qais, karena mereka termasuk orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, itu ghaira khazaya wala nadama. Artinya mereka tidak masuk Islamnya itu tanpa ada peperangan, tanpa ada orang-orang yang kemudian ditawan sebagai tawanan perang. Itu kabilah Abdul Qais. Nah, itu yang dimaksud mereka itu ghaira khazaya, bahwa mereka itu orang-orang yang telah masuk Islam tanpa adanya peperangan, tanpa adanya adanya orang-orang yang perang kemudian ditawan, dibunuh dan sebagainya, tanpa ada perendahan, tidak direndahkan. Nah, mereka karena mereka masuk Islam tanpa adanya peperangan. Wala nadama, dan tanpa ada penyesalan. Nah, karena penyesalan itu adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Nah, ketika mereka telah masuk ke dalam agama Islam, maka
tidak ada penyesalan bagi mereka pada akhirnya nanti. Ini pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang yang datang. Yang ini menunjukkan bahwa memuji seseorang di hadapannya itu diperbolehkan, tetapi dengan catatan jika aman dari fitnah. Jika aman dari fitnah, maka itu diperbolehkan. Kita memuji, misalnya teman kita, memuji sahabat kita, memuji orang di hadapan dia. Ini kan Nabi memuji utusan, yaitu Rabi'ah yang datang utusan dari Abdul Qais. Dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ghaira khazaya wala nadama. Nabi memuji di hadapan dia, menunjukkan bahwa memuji seseorang di hadapannya itu diperbolehkan, tetapi dengan catatan jika aman dari fitnah. Jika tidak aman dari fitnah, misalnya menjadikan nanti ada fitnah yang terjadi di antara keduanya, atau membuat orang yang dipuji kemudian menjadi sombong, besar kepala dan sebagainya, maka tidak semestinya kita melakukannya di hadapannya. Karena setiap orang itu senang kalau dipuji. Kalau dipuji-puji di hadapannya dia akan senang. Hampir semua orang seperti itu. Orang yang nggak pinter, jika dibilang pinter itu senang. Orang nggak cantik, dibilang cantik di hadapannya itu juga senang. Orang yang nggak tampan, dibilang tampan itu juga senang. Sehingga terkadang itu menimbulkan fitnah di kalangan jika pujian itu dilakukan di hadapannya. Tapi kalau dilakukan di belakangnya kan nggak menimbulkan fitnah kepada orang tersebut misalnya. Hadirin rahimakumullah, faqalu, kemudian mereka berkata, ini waktunya sudah habis ya. Ini belum masuk pada inti dari hadis ini. Ini masih bercerita tentang kedatangan yaitu utusan dari Abdul Qais, Bani Qabilah Abdul Qais yang bernama Rabi'ah. Insyaallah tentang isi dari hadis ini akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.